Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta taufik Allah kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir dalam majelis ilmu kajian Maqamah Mahmudah. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mungkin pakai speaker itu saja. Mohon izin, ini masih belum terlalu full. Coba, terus sini. Ini antum letakkan di situ. Alhamdulillah, lebih mantap. Sudah dapat dilihat di Bu yang di online. Oke. Suaranya kecil ternyata dan otak situ. Baik. Saya bawa saja. Alhamdulillah, mohon izin ini kita masih terkendala masalah-masalah ini ya, teknis ya, mudah-mudahan nanti lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir cukup banyak di sini. Ada puluhan lah ya. Alhamdulillah bisa hadir secara offline. Insyaallah juga ibu-ibu sekalian yang hadir secara online ya, insyaallah Ibu Uni Zurma, ada Ibu Reni, Bang Nasir ya, ini yang tampak di layar monitor ya. Mudah-mudahan insyaallah yang lain nanti bisa menyusul insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik dan bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini masih dalam pokok tema utama Ma'arij, yaitu menapaki tangga makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan lebih mampu mendekatkan diri kita di hadapan Allah, mampu melahirkan jiwa-jiwa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Setiap pekan kita mengupas satu nama ya. Mudah-mudahan harapannya ini akan semakin mengenalkan kita dan dapat kita amalkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Nama Allah Al-Halim ya. Ini yang insyaallah akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Arti bebasnya adalah Maha Penyantun ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Halim ya. Ada lebih kurang dalam 11 ayat Al-Quran ya. Kalau ya, lebih kurang dari 11 kali ya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut sifatnya Al-Halim yang Maha Penyantun, mengenalkan kepada kita salah satu sifatnya. Di antaranya di dalam ayat ini wa kanallahu aliman halima di dalam surat Al-Ahzab ya. Jadi Allah itu Maha Penyantun. Dan ada
Satu, subhanallah, ini agak susah ya. Satu di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah sebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan Innallaha Azza wa Jalla Halimun Hayyun Sitir Yuhibbul Haya'a Was-Sitr. Sesungguhnya Allah itu Maha Halim, Maha Penyantun, Hayyun, Maha Pemalu, Sitirun, Maha Penutup, ya. Yuhibbul Haya'a Was-Sitr, Allah itu mencintai rasa malu dan juga sikap untuk menutup. Jadi, kalau lanjutan hadis ini, karenanya kalau kita mandi itu tutuplah aurat kita. Nah, begitu. Jadi kelanjutan hadis ini. Tapi di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan sifat halim Allah Subhanahu Wa Taala yang maha penyantun. Maknanya ibu sekalian, makna penyantun ini adalah melihat dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agak susah ya. Baik. Allah yang maha penyantun, yani maha penyantun, artinya makna tafsirnya, makna penyantun itu kan agak bias ya Ibu sekalian. Kita ini kalau mendengar makna penyantun, santun itu lebih ke arah sikap kasih sayang, sifat kelembutan. Makanya bahasa Arab itu tidak mampu untuk dikandung ya oleh makna-makna bahasa kita. Jadi ada makna yang khusus yang kadang tidak mungkin bisa kita terjemahkan secara letter bahasa. Maka disinilah kita ini perlu kembali kepada akar bahasa itu. Ternyata makna halim itu artinya adalah yang maha penyantun saat melihat dosa dan maksiat hambanya. Dengan tidak segera murka dan tidak pula segera menyiksa. Padahal Allah itu kuasa untuk membalas. Itu namanya makna halim. Jadi sifat halimnya Allah ibu sekalian, penyantun, lemah lembut, kasih sayang, penyabar, masuk semuanya itu. Meskipun Allah melihat dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak segera murka. Allah pun juga tidak segera untuk menyiksa kita, bukan karena tidak mampu. Allah kuasa. Allah mampu untuk segera mendatangkan siksaannya itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan. Allah Subhanahu wa taala menanti. Dan ini adalah sikap atau sifat halimnya Allah kepada kita bersama. Maka ibu sekalian, inilah makna yang disebut dengan makna al-halim, ya. Al-halim. Dan sebagaimana dalam satu ayat, dalam ayat ini Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, suratnya surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl. Allah andai kata mau untuk menyiksa kita, tidak ada satupun tersisa. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim. Allah itu kalau menyiksa manusia karena kezalimannya, sekali kalau Bapak Ibu kita ini berbuat zalim, lalu kemudian langsung disiksa, Allah langsung murka, Allah langsung membalas begitu. Apa Allah katakan? Mata roka alaiha min dabbah. Tidak ada satupun binatang melata yang tersisa. Itu bayangkan. Dahsyatnya kemurkaan Allah. Kalau andai kata Allah itu langsung serta-merta menyiksa kita, satupun binatang melata. Nah, termasuklah manusia. Yang semuanya kan melata ini kan. Dengan dua kaki, nggak berkaki. Ya. Semuanya yang melata di atas permukaan bumi ini tidak tersisa. Kalau Allah langsung menyiksa. Tapi apa? Walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Tapi Allah menangguhkan sampai pada batas waktu tertentu. Ini sifat halimnya Allah kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala
yang tidak langsung membalas meskipun Allah kuasa. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tapi kalau batasnya itu kemurkaan Allah, kesabaran Allah, sifat halim dan penyantunnya Allah ini sudah sampai pada batasnya, ini hamba ditunggu masih tetap durhaka. Dia tidak pandai bersyukur dan mereka terus-menerus ya di dalam dosa-dosa mereka, maka Allah ingatkan ya kalau sudah tiba waktunya tidak bisa ditunggu lagi. Tidak bisa dimajukan maupun juga tidak bisa diakhirkan. Tetapi ibu sekalian di dalam ayat ini Allah menegaskan ya tentang sifat halimnya Allah yang tidak langsung menyiksa. Sebab kalau langsung Allah menyiksa, tidak ada satupun terkecuali ya binatang melata yang Allah Subhanahu wa taala sisakan. Dan karena Allah tahu ibu sekalian, jadi kenapa Allah itu tidak segera menyiksa kita? Allah tidak segera memurkai kita ya. Padahal Allah kuasa karena Allah tahu kita ini manusia, sifat dasar kita ini dua ini. Apa Ibu? Zalim dan bodoh. Nah, sifat kita. Siapa yang menyebutkan ini? Allah. Allah yang mensifati kita ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia ini dengan dua sifat ini. Maka Allah tahu itulah karena kita ini sangat mudah ya berbuat zalim. Kita ini sangat mudah untuk melakukan kebodohan. Karena itulah pengetahuan Allah tentang kezaliman kita dan kebodohan kita ini Allah Subhanahu wa taala menangguhkan. Jadi Bapak sekalian, kenapa Allah menangguhkan? Karena manusia ini karakternya, tabiatnya ini nih, zalim dan bodoh. Kenapa orang berbuat zalim? Karena kebodohan. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Makanya Allah kemudian bersikap santun kepada kita, bijaksana kepada kita. Sehingga ibu sekalian ini kita bisa belajar. Kenapa Allah begitu santun? Karena Allah tahu. Jadi, karenanya kalau kita ini mau bersikap santun, kita kita ini nggak mudah untuk membalas. Itu rata-rata adalah karena kita tahu. Misalkan ya ibu sekalian, kita misalkan tahu budak kecil, anak kecil kan. Lalu kemudian namanya juga anak kecil, baru umur 1 tahun, 2 tahun. Baru pandai dia berjalan, pandai dia merangkak, lalu mencahkan barang. Orang dewasa pasti akan, namanya juga anak kecil kan gitu. Karena kita tahu dia budak kecil. Jadi, dan pengetahuan kita tentang kedangkalan ilmunya, kemudian juga dia masih kecilnya itu yang membuat kita akhirnya menahan diri. Tidak mudah kita memarahinya. Karena kita tahu begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunggu kita, tidak segera membalas, tidak segera menyiksa, tidak segera memurkai kita, padahal Allah kuasa. Karena Allah tahu kita ini makhluk yang dekat dengan kebodohan. Dan kita syukuri ini ya Ibu sekalian ya. Karenanya di dalam Al-Qur'an itu seringkali ya Ibu sekalian, sifat halimnya Allah digandeng dengan sifat ilmunya Allah. Jadi seringnya ini. Wa innallaha la'alimun halim. Nah, di dalam surat Al-Ahzab juga sama. Wa kanallahu aliman halima. Ini ada isyarat. Jadi sifat halim Allah seringkali disertakan dengan sifat alimnya Allah. Untuk menegaskan kepada kita ibu sekalian, biasanya orang yang punya sikap halim, orang yang akan jauh lebih santun, dia lebih mampu untuk mentoleransi, dia bisa lebih bersabar, dia bisa lebih berlapang dada, tidak mudah untuk membalas, tidak mudah langsung serta-merta menyalahkan. Ini rata-rata karena ilmunya. Karena ilmunya. Maka semakin tinggi ilmu, insya Allah akan semakin meninggikan sifat dan sikap
penyantunnya. Maka harusnya seperti itu ya. Semakin dewasa, dia akan semakin bijak. Semakin dia berilmu, dia akan semakin santun. Dia akan lebih mudah untuk berlapang dada. Ini makanya isyaratnya. Karenanya ibu sekalian di dalam Al-Quran ini digandeng antara sikap atau sifat halim dengan sikap alimnya Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya maha ilmunya Allah ini yang kemudian melahirkan sempurnanya maha santunnya Allah untuk tidak segera membalas meskipun Allah Subhanahu wa taala kuasa. Nah, kita belajar ya dari sifat-sifat ini tentu Ibu sekalian, mudah-mudahan seringnya kita belajar, seringnya kita ini semakin banyak ilmu pengetahuan, kajian kita ikuti, mudah-mudahan semakin melahirkan sikap bijaksana. Semakin membawa kita ini memiliki sikap santun. Jadi macam padi itu kan, makin berisi, makin bijak, makin tunduk begitu. Nah, mudah-mudahan ya. Oleh karenanya Ibu sekalian, ini salah satu ikhtiar kita. Oleh karenanya kalau kita sudah sering atau kita setiap pekan pengajian, ilmu kita hadirkan, majelis taklim tidak pernah absen. Lalu kemudian tidak ada perubahan, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, ilman nafi'ah. Tapi kita yakin Ibu sekalian, berkahnya ilmu, berkahnya kita dalam majelis taklim itu yang nanti akan memberikan warna dalam kehidupan kita. Ya, namanya juga manusia itu berproses ya. Seluruhnya kita berproses ya. Karenanya kita mesti mampu untuk menghadirkan ya sifat dan sikap ya, ketika kita mengetahui, ketika kita ini semakin berilmu, mudah-mudahan ilmu kita ini melahirkan sikap-sikap seperti ini ya. Jadi menahan marah meski kita mampu untuk membalas. Inilah sifat halimnya Allah. Jadi Bibi sekalian, sifat halimnya Allah itu Allah mampu tapi ditahan. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menyiksa tapi tidak dilakukan. Maka inilah nilai kesempurnaan. Beda Ibu sekalian, kita ini menahan diri karena sifat kelemahan kita. Nah, karena sifat kelemahan kita itu nanti bedanya dengan sikap sabar ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menahan maka Allah itu mencintai. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 134 ya ini Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang bisa menahan amarah, lalu Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Jadi ciri-ciri orang bertakwa di ayat 133, wa'iddat lil muttaqin. Ayat 134-nya adalah orang-orang cirinya apa? Orang yang menahan amarah. Baru ditutup ayatnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Pesannya apa Ibu sekalian? Bahwasanya ketika kita mampu menahan amarah, saat kita kuasa untuk melampiaskannya, maka Allah akan berikan cintanya. Allah akan berikan cintanya. Dan ini adalah bentuk balasan Allah ketika kita menyerap satu di antara sifatnya Allah. Maka tadi kita katakan apa Ibu sekalian di sebelumnya, slide sebelumnya ini, ketika kita kuasa untuk membalas, kita mampu untuk melampiaskan amarah, lalu kemudian kita tahan, itulah sifat halim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita mampu ini, Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ini salah satunya. Balasannya apa? Disiapkan, kita dimuliakan, dipanggil oleh Allah. Pada saat dikumpulkan semua manusia, lalu nama kita diundang oleh Allah. Apa enggak istimewa Bu ya? Kita yang didahulukan, kita disebut Fulan bin Fulan di hadapan seluruh makhluknya. Masya Allah. Terasa betul ya. Lagi pas ngumpul gitu Bu ya. Lagi pas ngumpul, pertemuan ada gubernur misalkan, apalagi presiden. Lalu nama kita dipanggil. Masya Allah. Rasanya ini, wih, luar biasa. Apalagi disorot televisi misalkan.
disebut-sebut nama kita oleh presiden, langsung viral kita. Siapa ibu ini ya? Dipanggil sama presiden kan? Langsung viral. Ini kita bayangkan ya, ibu-ibu sekalian nanti pada waktu padang mahsyar, di persidangan Allah, lalu ada hamba-hamba Allah yang dimuliakan dengan dipanggil secara khusus. Tidak hanya dipanggil, dipersilahkan. Silahkan kalian nanti memilih bidadari mana saja yang kalian kehendaki. Masya Allah. Dikehendaki. Bagi siapa? Orang yang mampu menahan amarah. Orang yang mampu menahan amarahnya. Ini dimuliakan oleh Allah dengan keistimewaan dipanggil di hadapan seluruh makhluknya. Yang kedua, dipersilahkan untuk memilih surganya. Dan siapa? Bidadarinya. Yang perempuan gimana? Ya bidadara juga. Ya Ibu tenang saja, Bu. Nanti pun akan dipilihkan. Terutama insya Allah ya suaminya waktu di dunia. Kan kita pengen dipertemukan dengan suami kita. Insya Allah dipertemukan juga nanti. Jadi bukan yang lain. Kita akan dipertemukan oleh Allah dengan keluarganya. Nah tentu ini adalah sebuah kemuliaan. Balasan bagi siapa? Yang mampu bercermin, menteladani di antara sifat Allah. Termasuk juga cintanya tadi Bu ya. Cintanya Allah. Allah akan berikan. Ini karena orang-orang yang seperti ini mampu berusaha untuk menjadikan sifat-sifat Allah jadi cerminan di dalam kehidupannya. Nah ini para ulama katakan antara sabar dan penyantun atau hilm itu beda. Ibu-ibu sekalian, kalau sabar, jadi kalau sabar itu biasanya lahir dari ketidakmampuan. Itu sabar. Jadi kita ini sabar. Jadi kita sebenarnya dimarahi begitu. Pengennya balas, tapi kita tidak mampu. Itu namanya sabar. Tapi kalau hilm, penyantun itu kita mampu untuk membalas. Jadi kita mampu untuk balas, tapi kita kendalikan. Itu yang luar biasa. Jadi biasanya orang yang punya posisi lebih ya Bu ya. Orang yang punya posisi lebih dari orangnya. Misalkan seorang orang tua dengan anaknya, posisinya dia lebih. Anak ini bikin marah kita. Kita bisa saja kemudian langsung menyiksanya, memukulnya, tapi kita tahan. Ini namanya halim. Jadi ini namanya halim. Beda dengan posisi misalkan anak. Anak dimarahi orang tua. Dia sebenarnya mau marah juga begitu ya. Tapi dia tidak mampu, orang tua saya. Maunya saya balas Pak Ustadz. Itu namanya sabar. Jadi orang tua punya sifat halim, anak punya sifat sabar. Dosen dengan mahasiswanya. Dia bisa untuk melampiaskan kemarahan kepada mahasiswanya. Tapi dia tahan. Dia punya sifat halim. Beda dengan mahasiswa. Ya. Mahasiswa posisinya ini posisi lemah. Marah saya dimarahi sama dosen. Kan begitu ya. Rasa pengen saya balas begitu. Tapi tidak saya lakukan. Ya, ini namanya sabar. Makanya posisi sikap hilm atau santun itu lebih tinggi lagi. Kenapa Ibu-ibu sekalian? Kita memiliki kemampuan. Nah, jadi kedudukannya ini beda. Kalau sabar itu kita menahan karena kita dalam posisi lemah. Tapi kalau hilm lebih mulia karena kita pada posisi lebih kuat. Orang raja, orang penguasa, dia punya segalanya. Kekuatan uang dia punya, kekuatan modal ada di tangan. Dia punya kekuasaan, pasukan ada pada dirinya. Semuanya tinggal instruksi saja. Tapi dia mampu menahan, ini yang luar biasa. Jadi jarang yang bisa seperti ini. Nabi Zalam itu, beliau sifatnya penyantun luar biasa Bu ya. Jadi ketika beliau membuka kota suci Mekah, Masya Allah, semua penduduk kota suci Mekah mengatakan apa? Hari ini hari pembalasan. Kenapa Ibu? 22 tahun ya. Nabi diusir, Nabi diperangi, Nabi diancam-ancam. Ketika Nabi datang sebagai pemenang, maka mereka dalam pikirannya, habis semua kita. Pasti kita akan dibalas semuanya. Nabi akan balas dendam. Hari ini hari pertumpahan darah. Maka Nabi pada saat berada di puncak itu, beliau dimenangkan oleh Allah. Kuasa untuk membunuh semuanya, malah Nabi mengatakan, kalian bebas seluruhnya. Ini namanya sikap
santun. Nah, sikap halim. Nah, mudah-mudahan kita bercermin dari sifat ini. Allah Al-Halim, ibu sekalian, di antara tanda-tandanya itu apa? Jadi tanda sifat halimnya Allah menangguhkan siksa orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir, orang yang mendustakan Allah, orang yang mempersekutukan Allah, orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jadi yang lebih dahsyat daripada ini, Bu ya. Allah itu paling murka, dosa terbesar apa? Syirik. Dosa yang paling dibenci oleh Allah itu kekufuran. Ini orang kafir, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian apa yang kita lihat? Orang kafir ditangguhkan oleh Allah. Mereka itu tidak serta-merta langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan ayat ini sekalian. Kita renungkan ayat ini. Boleh kelihatan enggak? Kelihatan ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti saya minta salah seorang untuk baca terjemahannya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Boleh? Ada itu? Nah, speaker yang paling dekat boleh. Nah, Bu Emma ke boleh? Siapa? Nah, siapa? Oke, silakan. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Yang sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan kepada selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ya. Surat Fatir. Ya. Oke, surat 35 ayat yang ke-41. Ibu-ibu sekalian, kita kalau baca tafsir ayat ini, langit tidak jatuh, bumi tidak tidak meletus ya, tidak bergoncang. Ini ternyata ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Jadi langit ini nggak sampai kemudian pecah lalu jatuh kepada kita. Karena dia makhluk, Bu ya. Dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa agungnya. Allah ciptakan langit dan Allah juga ciptakan bumi ini. Allah ingatkan Allah lah yang mengendalikan itu. Allah Subhanahu wa taala yang menahannya agar tidak jatuh, agar tidak bergoncang bumi ini. Wala in zalata, kalau andai kata dia bergoncang, dia jatuh, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan tidak ada satupun yang tersisa. Jadi Allah lah yang menahannya. Dalam tafsir-tafsir disebutkan, ibu-ibu sekalian, bahwasanya sebenarnya langit dan bumi ini sudah sangat geram, sangat marah. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mendustakan. Hamba-hambanya yang berbuat dosa. Hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, kedurhakaan. Allah Subhanahu wa taala yang menahannya. Jadi dalam tafsirnya, bahwasanya Allah lah yang menahan langit itu untuk tidak menjatuhkan kepada kita. Karena kedurhakaan kita. Bumi lah juga begitu yang sama. Allah pula yang membuatnya tidak bergoncang. Meskipun sangat marah atas kedurhakaan hamba-hambanya. Tapi Allah yang menahannya. Itu bayangkan ya. Makanya disebut di penutup ayat ini, karena Allah itu Maha Halim. Apa halim? Yang disebut oleh Allah, sifat penutup dalam ayat ini adalah sifat penyantunnya Allah. Andai kata Allah tidak halim, Allah tidak penyantun, langit itu sudah mau menjatuhkan dirinya untuk menyiksa kita yang durhaka. Bumi ini sudah menggoncang kita. Karena apa? Kemaksiatan manusia. Tetapi siapa yang mengendalikan? Allah. Siapa yang menahan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu sekalian, ayat ini menunjukkan sifat halimnya Allah. Sehingga dengan sifat halimnya Allah, langit tidak jatuh. Bumi ditahan tidak bergoncang. Karena kasihan dengan kita. Padahal makhluk-makhluk Allah itu marah sekali dengan kita. Jadi berdasarkan ayat ini juga ibu-ibu sekalian,
kita mendapatkan pelajaran, dan dalam tafsir disebutkan makhluk-makhluk Allah selain manusia ini dengan kemaksiatan kita, dengan kedurhakaan manusia itu sangat marah sesungguhnya. Gak rela bumi ini ketika ada manusia di atas permukaannya berbuat dosa. Sebenarnya gak rela. Makanya dia marah. Sehingga Umar ibn Khattab ya radhiyallahu taala anhu ketika terjadi pernah terjadi di zamannya Ibu? Gempa bumi ya. Maka beliau kemudian berkhutbah, siapa yang telah membuatnya marah ini bumi? Karena tidaklah marah bumi bergoncang kecuali karena dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Itu begitu. Makanya kita dapat juga dalam satu riwayat yang lain itu Ibu sekalian, ketika ada manusia yang durhaka, mereka ingkar kepada Allah, mati, bumi itu langsung menghimpit sambil mengatakan, dulu kau pada waktu di atas permukaan tidak mampu, aku ingin meremukkan tulang-tulangmu. Hari ini aku remukkan tulang-tulang. Sambil dikatakan begitu. Buminya itu berbicara begitu. Ketika menghimpit, menyiksa kepada, karena dulu geram, dulu aku tidak mampu, sekarang kuasa saatnya. Diremukkan, dihimpit oleh bumi. Cuma tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Berteriak itu jenazah, mayit itu berteriak. Semuanya mendengar kecuali jin dan manusia. Artinya Ibu sekalian, berdasarkan ayat-ayat ini, langit itu marah. Bumi itu juga marah. Tengok kemurkaan manusia. Nah, tengok kemaksiatan manusia. Dosa-dosa itu membuat makhluk-makhluk yang Allah yang lain itu sebenarnya marah dengan kita. Cuma Allah yang menahannya. Makanya di sini Allah sebutkan dengan nama Halim, santun. Sebab kalau Allah nggak yang nahan, bumi ini sudah mengguncang kita, melemparkan kita. Langit ini sudah menjatuhkan diri kepada kita karena dosa-dosa kita. Karenanya Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, sifat halimnya Allah tadi apa? Menahan, tidak segera menyiksa orang-orang yang durhaka kepadanya, orang-orang yang ingkar kepadanya. Dalam satu hadis yang lain, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Apa Ibu? Hadis qudsi. Lafadznya dari Nabi, tapi kandungannya dari Allah. Tapi dia bukan firman dalam Al-Qur'an. Nah, apa dalam hadis Bukhari, di dalam riwayat ini, yashtumuni ibnu Adam. Anak-anak Adam itu udah mencaciku, kata Allah. Bayangkan Bu ya. Jadi Allah itu menyebut itu anak-anak Adam. Kita inilah ya. Disebut oleh Allah, dah mencaciku. Wa ma yanbaghi lahu ayyashtumuni. Padahal tidak hak baginya untuk mencaciku. Bagaimana kita mencaci? Allah kan begitu. Wa yukadzibuni, dan juga mendustakanku. Wa ma yanbaghi lahu. Padahal tidak layak, tidak hak ya, atas anak Adam itu untuk mendustakanku. Lalu dijelaskan oleh Allah, amma syatmuhu, adapun cacian anak Adam kepadaku itu apa? Innali walada. Aku dibilang punya anak. Nah, begitu. Jadi Allah ketika dituduh punya anak, itu adalah bentuk celaan Allah. Celaan siapa? Anak Adam kepada Allah. Allah marah sesungguhnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala murka, disebut punya anak, punya istri. Nah, makanya Allah sebut, hambaku telah mencaciku. Wa amma takdzibuhu, adapun bentuk kedustaannya itu apa? Laisa yu'iduni kama bada'ani. Ucapan sebagian manusia, kita ini nggak mungkin akan bangkit. Ada orang yang nggak percaya Bu ya hari kebangkitan kan? Ada manusia itu yang menyebut, mana ada kita ini akan bangkit. Coba tengok itu. Orang yang sudah berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun mati. Sampai hari ini mana ada yang bangkit. Ada yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hari kiamat. Tidak ada hari hisab. Jadi Allah sebut, ini anak Adam betul-betul telah mendustakanku. Disangkanya aku ini tidak bisa mengembalikannya. Makanya mereka orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir. Nah ini Allah sebut ya, ibu sekalian, bahwa kita ini telah mencaci Allah. Kita telah mendustakan Allah. Dan hak ya bagi Allah sesungguhnya untuk menyiksa kita. Bahkan
Sebelum Allah murka itu, makhluk-makhluk Allah seperti bumi, seperti langit tadi kan, udah marah duluan. Cuma Allah tahan-tahan, jangan kau siksa. Meskipun aku marah, meskipun aku dicaci, meskipun aku ini didustakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap menahan makhluk-makhluknya yang geram itu. Tetap menahannya kepada kita. Ibu sekalian, bahkan dalam ayat ini, surat Al-Buruj, ayat yang ke-10. Ini pada hafal insya Allah ya. Al-Buruj, ayat yang ke-10. Jadi, ada perkataan Hasan Al-Basri yang luar biasa. Ketika Allah berfirman, Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Boleh. Siapa? Yang lain. Gantian. Boleh? Kelihatan terjemahannya? Yang atas. Bagian sini yang atas. Sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan coba. laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak taubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Baik, terima kasih. Jadi surat ini namanya surat apa, Bu? Surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Jadi surat Al-Buruj di mana menjadi salah satu cerita dulu ada zaman sebelum kita pengikut Nabi itu disiksa dengan dibuatkan lubang besar lalu dibakar hidup-hidup. Itu kan ceritanya kan? Jadi surat Al-Buruj itu adalah surat yang menceritakan bagaimana kejamnya orang-orang sebelum kita yang pernah membuat lubang, lalu lubang itu dikasih api. Orang dimasukkan satu persatu. Jadi, mereka yang menyatakan beriman kepada Allah, mereka yang mengikuti para nabi itu dibakar hidup-hidup. Masya Allah. Allah sangat murka sekali. Tapi bayangkan ibu sekalian, di dalam ayat ini, kemurkaan Allah dengan mereka membakar, mereka membunuh, mereka menyiksa, ternyata tidak membuat Allah kemudian marah hingga langsung menyiksa. Ini ya. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan apa? Lihatlah maha penyantun Allah. Terkait ayat ini. Jadi ayat ini dikomentari oleh siapa? Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan apa? Lihatlah penyantunnya Allah. Mereka membunuh dan mereka membakar para wali-walinya. Orang-orang yang dikasihinya. Para nabi dan pengikut para nabi ini adalah kekasih-kekasih Allah. Tapi toh demikian, Allah tetap mengajak, membuka peluang pada mereka untuk taubat. Ditarik untuk mendekatkan dengan rahmatnya. Subhanallah. Jadi ini yang luar biasa sifat halimnya Allah. Jadi, meskipun sangat murka, tapi tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala segera menyiksa kita. Sifat halimnya Allah juga ini Bapak sekalian bagi orang-orang yang beriman, termasuklah kita ini. Menangguhkan dosa dan siksa saat kita ini berbuat maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak segera untuk menyiksa karena dosa kita. Bahkan di dalam riwayatnya itu ini Bu ya. Jadi ini tadi ayatnya di dalam ayat ini ya. Allah itu menunggu sampai menangguhkan siksaan kita sampai 6 jam. Hadisnya hadis diriwayat dari Abu Umamah. Kita ini kalau berbuat dosa, Allah tidak segera mencatat. Ditunggunya sampai 6 jam. Berapa Bu? 6 jam. Inna sahibas syamali, sesungguhnya malaikat pencatat keburukan dan dosa. Syimal itu ya, malaikat kiri ya. Jadi pencatat dosa kita. La yarfa'ul qalama sitta sa'at. Jadi akan menangguhkan kita dan tentu atas seizin Allah. Atas perintah Allah. Malaikat, kau yang mencatat perbuatan dosa manusia, setiap kali ada hambaku melakukan dosa, yarfa'il qalam. Tunggu dulu. Jangan kau catat. Jangan segera engkau tulis. Berapa lama ya Allah? Sitta sa'at. 6 jam. 6 jam.
Jadi fa inna dima, kalau dia kemudian selama 6 jam itu nyesal, wastaghfarallahu minha, lalu kemudian dia minta ampun kepada Allah, alqaha. Jadi maka penanya itu nggak jadi ditulis. Jadi kalau sampai 6 jam, masih 1 jam, lalu nyesal saya, kenapa tadi? Kok bisa terjadi? Nah, begitu kan? Kita langsung istighfar, kita langsung sadar. Jadi, maka Allah katakan jangan jadi ditulis. Nggak jadi ditulis, bahkan kita akan dicatat menjadi satu kebaikan. Wa illa, tapi kalau sudah 6 jam, ibu-ibu sekalian, kita nggak bertaubat, nggak ada istighfar, tidak melakukan perbuatan baik, kan salah satu yang akan menghapuskan dosa itu kan selain istighfar atau taubat, atau kita melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menghapus, menutup keburukan kita. Kalau dia tidak sampai melakukan kebaikan sampai 6 jam, tidak ada juga istighfar dan taubat, baru dicatat itu pun satu. Illa kutibat wahidah. Masya Allah. Inilah yang kita sebut dengan sifat halimnya Allah. Menangguhkan dosa orang yang bermaksiat sampai 6 jam. Tapi kalau perbuatan baik, Bu, langsung dicatat. Langsung dicatat. Subhanallah. Bahkan saya kemarin ada Bu Rika ya. Bu Rika ya. Menuliskan. Itu catatan itu sebenarnya perkataan para ulama ya. Para ulama itu mengatakan bayangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu ya dibandingkan kita ya. Kita ini Bapak sekalian kalau sesama manusia itu seringkali yang diingat adalah kesalahan terakhirnya. Betul enggak, Bu? Walaupun sepanjang-panjang waktu dia itu sudah banyak kebaikan. Tapi sekali kita ini berbuat salah, langsung hilang, lenyap. Seakan tidak pernah berbuat baik. Betul nggak, Bu? Hati-hati. Karena ini yang Rasul sebut ya. Rasul sebut, istri kadang begitu kan. Kenapa ya Rasulullah? Engkau sebut wanita itu kufur. Karena suka melupakan kebaikan yang banyak hanya karena satu kali kesalahan. Nah, kadang-kadang gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menilai satu kebaikan kita. Satu kebaikan terakhir kita. Meskipun kita ini sepanjang-panjang hayat kita berbuat dosa. Itu bayangkan. Bedanya dengan manusia, Bu ya. Kita ini mudah melupakan kebaikan sebanyak mungkin, sebanyak apapun, hanya karena setitik nila. Nah, karena satu kesalahan saja, seakan orang tidak pernah berbuat kebaikan. Padahal sudah banyak kebaikannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah ini menutup semua keburukan sepanjang-panjang umur kita hanya dengan kebaikan setitik yang kita lakukan. Husnul khotimah. Itulah halimnya Allah kepada kita. Dan bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kira-kira mana yang harus lebih kita cari keridhaannya, kan begitu ya? Mana yang lebih harus kita cari keridhaannya? Manusia yang suka melupakan kebaikan kita. Jadi, atau Allah yang melupakan semua keburukan kita hanya satu kali kebaikan yang kita lakukan. Maka kalau kita membuat perbandingan seperti ini, subhanallah ya. Jadi Bapak sekalian, kita akan semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat halimnya Allah adalah dengan menangguhkan, tidak segera mencatat, Allah menunggu, tidak segera menulis ya dosa-dosa kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Ibu sekalian, Al-Halim ini menangguhkan siksa orang-orang yang berbuat zalim. Kadang-kadang kan kita ini Ibu sekalian suka ya, kenapa ini orang udah puncak zalim betul ini orang Israel kan begitu kan? Semua dosa ini dibuat orang Israel. Jadi sampai berpuluh-puluh tahun ya, sampai hari ini detik ini kan, bunuh anak kecil, menyiksa ribuan orang di penjara. Sudahlah dia ini menjajah ya, dirampas lagi. Subhanallah. Ini kalau kita simbol kezaliman kan orang-orang Yahudi Israel kan, orang Yahudi Israel. Atau kita mungkin, Masya Allah tengok ini pemimpin zalim benar ini kan. Apa aja kita.
sudah puncaknya begitu Ibu sekalian, tapi tetap ditangguhkan oleh Allah. Jadi tidak segera kemudian disiksa oleh Allah. Itu sifat halimnya Allah kepada mereka. Tentu ada hikmahnya. Kira-kira hikmahnya apa, Bu? Hikmahnya salah satunya agar kita lebih banyak sabarnya. Betul nggak, Bu? Nah, harus lebih sabar. Sebab kalau kita ini lebih banyak sabarnya, lebih besar lagi untuk bersabar, makin tinggilah kedudukan kita. Ya, makin tinggi keistimewaan kita. Ada satu cerita yang pernah saya baca, ya, pernah saya baca. Dulu itu ada simbol pemimpin yang zalim itu namanya siapa? Hajjaj As-Saqafi, ya. Namanya Hajjaj As-Saqafi. Ini memang pemimpin Islam, tapi tukang jagal para ulama. Jadi para ulama termasuk juga salah seorang tabi'in, ya, salah seorang tabi'in yang terkenal subhanallah, Ar-Rabi' namanya, ya. Kalau ujungnya itu Rabi' begitu. Itu di antara yang dibunuh oleh Hajjaj As-Saqafi. Udah ada terhitung lagi. Ulama dibunuh, ulama dicincang. Kalau sudah membunuh itu, ada salah seorang yang disiksa oleh Allah dengan disalib. Jadi ada orang yang disalib. Ketika ada orang ulama lain yang kemudian lewatnya. Di tengah ulama ini disalib di depan banyak orang. Disalib sampai mati. Untuk apa? Menakut-nakuti rakyatnya. Ya Allah, apa aja ini ya. Hajjaj As-Saqafi ini. Begitu puncak kezalimannya. Ini kasihan ada ulama yang sampai disalib di tengah-tengah manusia. Maka malam harinya dia bermimpi. Bermimpi bertemu dengan yang disalib ini. Jadi sambil kemudian dikatakan. Jadi yang disalib ini masuk ke dalam surga. Surga yang paling tinggi. Sambil mengatakan, ini adalah karena kesabaranku. Hingga Allah mengangkat derajatku setinggi-tingginya. Jadi ini salah satu hikmahnya apa Ibu sekalian. Kadang memang didatangkan pemimpin-pemimpin yang zolim itu untuk salah satunya. Kalau kita ini sabar dan memang menguji kesabaran kita. Agar kita mendapatkan derajat kedudukan yang sangat tinggi. Maka jadikan kadang-kadang kalau kita diuji, ya, kadang kita diuji dengan anak, bisa jadi ini menguji kesabaran orang tua. Kadang diuji dengan pasangannya, suami diuji sama istrinya, istri diuji sama suaminya. Masing-masing itu ujian. Maka kalau kita sadar, oh ya Allah, mungkin amalku kurang, tapi Engkau tahu aku bisa mudah-mudahan lebih bersabar. Jadi mudah-mudahan dengan kesabaran kita ini yang meninggikan derajat kita. Jadi kita udah tahu sholat kita kurang, mungkin ya Quran kita kurang, ilmu kita kurang, ketaatan kita kurang. Tapi Allah beri kita ini peluang amal sisi yang lain. Kadang diuji dengan tetangganya. Ya Allah, tak tahu lah Pak Ustadz, saya udah bingung. Rasa mau pindah ini. Tidak tahan saya dengan tetangga saya itu. Ibu tenang aja, sabar. Boleh jadi memang cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Sabar ya, kan begitu kan. Jadi sambil terus kita mendoakan. Kadang memang diujinya itu begitu. Jadi makanya ibu kita ini kalau diuji dengan pemimpin-pemimpin kita, memang Allah cinta dengan bangsa Indonesia ini. Kita hendak ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Sabar rakyat kepada pemimpinnya apa? Doakan mudah-mudahan Allah buka dengan pada mereka. Tuh. Jadi kemudian apa? Ingatkan mereka yang punya kemampuan untuk mengingatkan. Itu sabarnya juga. Jadi sabarnya kita dengan mereka. Yang seterusnya ya jangan pilih lagi dia. Jangan pilih lagi dia. Jadi jangan sampai itu karena dosa kita juga ya Ibu sekalian. Nah termasuk juga para ulama katakan, ya, ini para ulama katakan, kenapa kadang ada pemimpin yang zalim dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata agar mereka itu, ini hikmahnya ya, merasakan berlipat-lipat Bu ya, di dalam salah satu hadisnya ini ya, dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama itu mengatakan, ini para ulama ya, kenapa orang yang berbuat zalim dibiarkan oleh Allah? Sesungguhnya salah satu hikmahnya bagi kita meninggikan derajat agar semakin besar sabar kita. Itu. Bagi dia sesungguhnya
Allah hendak memberikan siksaan yang lebih. Kenapa? Kalau dia segera disiksa di dunia ini, Ibu sekalian, api dunia ini adalah saringan dari 70 kali api di akhirat. Kalau disiksa di dunia, dia selamat di akhirat. Kalau dia nggak selamat di dunia, Allah siapkan api yang 70 kali lipat dari api dunia. Masya Allah. Maka ini hadisnya Bukhari Muslim. Narukum hadhihi allati yuqad ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min hari jahannam. Hadis Bukhari Muslim. Api kita ini yang biasa untuk nyalakan lampu atau kita untuk masak, api dunia ini ternyata disebut oleh Nabi, ditegaskan oleh Nabi, saringan 70 kali panasnya api akhirat. Kebayang nggak Bu ya panasnya Bu ya? Masya Allah ya. Matahari ini yang beribu-ribu kilometer ini panasnya luar biasa kan? Ini panasnya matahari, beribu-ribu kilometer. Kita tidak mampu. Jadi menahan kita kena api langsung melepuh kan ke tangan kita. Ini 70 kali saringan. Gimana panas asalnya itu? 70 kali lipat. Makanya sesungguhnya para ulama itu mengatakan kalau mereka ditangguhkan bukan apa. Allah hendak menyiksa mereka itu lebih daripada itu. Sebab kalau disiksa di dunia ini terlalu ringan. Allah menyiapkan yang lebih lagi nanti di akhirat. Itu salah satu hikmahnya. Agar mereka yang sadar ini Ibu sekalian, segera bertaubat ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tunggu dan nanti ini agar kita kemudian kembali kepada Allah, jangan terus ya dalam kezalimannya. Termasuk juga Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menerima alasan daripada hambanya. Jadi sikap halim Allah, bentuknya apa? Allah itu menerima alasan kita. Dan Allah disebut oleh Nabi yang paling banyak menerima alasan. Jadi Ibu sekalian, Allah itu yang paling banyak menerima alasan. Beda atau sama Bu dengan kita? Kalau kita rata-rata, kau ini banyak alasan, udah tahu salah begini. Ketahuan ini. Begitu kalau kita kan. Udah tahu kau ini banyak alasannya. Tapi Allah itu disebut oleh Nabi. Hadisnya At-Tirmidzi. Disahihkan oleh Al-Albani. Ini yang ujungnya ini Bu ya. Wala ahada ahabbu ilail uzra minallah. Jadi disebut di dalam ini hadisnya panjang ya. La ahada aghyaru minallah. Tidak ada yang lebih cemburu selain Allah. Apa Bu? Yang pertama, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada yang lebih cemburu selain Allah. Jadi kalau kita ini cemburu kapan? Istri kita dibawa orang, misalkan Pak Sur ya. Kan cemburu kan begitu. Nah Allah itu cemburunya, marahnya dengan kita kapan? Kalau kita ini melakukan dosanya. Maka kalau kita ini melakukan maksiat, Allah itu sebenarnya sangat-sangat pencemburu. Sangat marah sekali dengan kita. Wala ahada ahabba ilaihil majah minallah. Dan tidak ada yang lebih cinta dengan pujian selain Allah. Bu, Allah itu paling suka kalau dipuji. Makanya kalau kita meminta, pandai-pandailah memuji. Sebelum kita berdoa, pembukanya itu kan pujian. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kan begitu kan? Kita kalau Al-Fatihah itu kan pujian semua. Isinya kan di ayat yang ke-6 itu. Ihdinas siratal, itu isi doanya. Tapi alhamdulillahi rabbil alam, itu pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Iyyaka na'bud, pujian. Wa iyyaka nasta'in, itu pujian juga. Baru setelah itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan hidayah. Makanya di dalam hadis ini Rasul mengingatkan Allah itu yang paling suka untuk dipuji. Maka pandai-pandailah kita memuji Allah. Kalau kita minta, mintalah pandailah kita merayu. Bu ya, pandailah kita merayu. Makanya kalau kita suka dirayu kan, dipuji, langsung keluar itu kan. Nah, ambil ya.
Pandai ambil hati ini Bu ya. Jadi pandailah ambil hati, insya Allah kita akan diberi kan. Ini kalau misalkan kita orang yang punya kekuasaan pujilah, pandailah merayu, membujuk, akhirnya orang memberi kebaikannya. Nah Allah itu lebih lagi. Nah yang ketiga ini Bu sekalian, Allah wala ahada ahabbu ilaihi al-udhr minallah. Tidak ada yang lebih menerima dan paling suka kalau kita memberi alasan. Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat apa Ibu-ibu? Sifat halimnya Allah. Sifat Allah yang suka sekali kalau kita itu beralasan. Ya Allah, maafkan ya Allah. Nah, kemarin kau udah beralasan. Sekarang alasan lagi. Maaf ya Allah. Alasan lagi. Berkali-kali kita berbuat dosa. Lalu berkali-kali kita minta ampun. Alasan. Ya Allah. Ya Allah. Allah itu suka begitu. Subhanallah. Dan ini gambaran sifat halimnya Allah. Jelas Bu ya? Subhanallah. Kita belajar ya. Dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka pandai-pandailah kita untuk memberi alasan. Intinya kan begitu kan? Pandai-pandailah kita itu berilah alasan. Kalau ada orang yang ngaku salah, mohon maaf Bapak, saya salah. Oh, oke lah. Kemarin salah, sekarang salah lagi. 3 kali salah, oke lah. Saya nggak bisa ampun. Udah cukup lah 3 kali kesalahan. Tapi kan Allah lebih lagi tuh Pak. Ya. Iyalah. Jadi intinya ini kan, kenapa Allah itu punya sifat alim itu? Ternyata Allah itu paling senang dengan kita kalau buat alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, ibu sekalian, pura-pura ini. Ini saya coba ambil salah satu quote ya, sangat bagus ini ya. Hak kamu membohongiku, tapi kewajibanku berpura-pura tidak tahu, agar kau senang karena berhasil membohongiku. Ya, artinya Bu, sikap pura-pura untuk tidak tahu, itu ternyata kebaikan. Aku selalu ketika dibohongi, tapi aku tahu, aku selalu berpura-pura, seakan semuanya baik-baik saja. Tujuannya apa sih? Kita pura-pura nggak tahu, agar semuanya baik-baik. Nggak ada yang terluka. Saya tahu kok ini salah. Aku tahu ibu itu sengaja nyindir aku. Nah gitu ya. Sengaja ibu ininya berbuat baik. Tapi nggak apa-apa lah. Aku pun suka. Dan sadar ya. Kenapa kita ini berpura-pura? Nah, jadi intinya ini ibu sekalian, melupakan. Jadi kadang-kadang pura-pura tidak tahu, sikap merasa kita ini tidak sadar, itu adalah kebaikan. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan taghaful. Taghaful itu pura-pura melupakan, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak sadar, pura-pura kita ini padahal kita tahu dia itu salah. Kita tahu kalau dia menipu kita. Kita tahu dia itu yang mencuri misalkan barang kita. Kita tahu dia yang menggunjing kita. Jadi, maka ternyata ini salah satu sikap yang dipuji. Karena untuk apa? Karena untuk kebaikan. Ya kebaikan. Makanya Nabi SAW sebutkan semua bohong itu diharamkan. Kecuali kebohongan untuk mengharmoniskan hubungan. Jadi mengharmoniskan hubungan. Bohongnya suami kepada istrinya. Adik, Masya Allah, nyaman betul ini ya. Masakannya. Lezat, mau nambah ya. Sekali rasa, mau keasinan ini bang, itulah. Belum pernah aku. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya kita beri menyenangkan orang. Ya, menyenangkan orang. Ini sifat kepura-puraan ini ya ibu-ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita petik lah ya. Yang pandai untuk memberi alasan. Oh, ibu nggak tahu. Oh, tahu lah. Jadi meskipun kita tahu, tapi kita tidak mau tahu, ini kadang satu hal kebaikan dalam rangka untuk menjaga keharmonisan di antara kita. Dan ibu sekalian, sikap ini perlu dilatih. Ya Bu ya. Sikap santun ini kata Nabi, ternyata perlu latihan. Nabi sebut ini ya. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari. Yang belajar maka akan dapat ilmu. Bagaimana dapat ilmu? Kalau tidak mau belajar, tidak mungkin. Wa innamal ilmu bittahallum. Nah, ini sama. Dan sesungguhnya sikap santun itu adalah tahallum.
kita belajar untuk santun. Kapan itu? Saat kita marah. Kapan sikap santun itu kita pelajari, Bu? Saat kita emosi. Saat kita naik pitam. Saat ada sesuatu yang menyebabkan kita harus marah. Ingat ini. Saatnya sekarang saya belajar santun. Saya sebenarnya mampu, misalkan. Tapi saya nggak mau begitu. Nah, begitulah, Bu ya. Sebenarnya kita ini mau begitu. Walaupun suaranya bergetar begitu ya. Tapi kita tahan. Ini saatnya saya belajar untuk jadi penyantun. Nah, itu. Jadi prosesnya begitu. Sikap santun itu proses belajar. Kapan? Saat kita ada sebab-sebab yang bisa mendorong kita untuk marah. Disitulah saatnya kita menjadi penyantun. Bukan selesai. Nah sekarang ini kalau kita sering marah, yalah, ya ada sesuatu yang membuat kita marah, ya kita santun. Tapi pas kebetulan, misalkan kita ini mampu, ini orang lagi, dia lagi, muka dia lagi, misalkan. Kita mampu lalu kita tahan di situ. Insya Allah nanti lama-lama, ibu sekalian, insya Allah kita akan punya sikap penyantun. Jadi menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita. Jadi tidak mudah untuk kita membalas. Tidak pandai balas dendam. Itu namanya penyantun itu tidak pandai balas dendam. Jadi kita berusaha untuk menahan diri. Maka ibu sekalian, berdasarkan hadis ini Nabi memberikan isyarat, pandai-pandailah kita belajar untuk sabar. Lama-lama kesabaran kita nanti akan menjadi penyantun. Walaupun kita mampu untuk melampiaskan, tapi kita tidak mau untuk melakukannya. Ya. Kemudian ibu sekalian, santun kita ini insya Allah yang akan menjauhkan bencana. Ya, jadi orang kalau kenapa kita ini kalau menjadi penyantun itu kan banyak hal yang bisa kita selesaikan. Tidak menjadi sesuatu yang lebih besar ya. Memperbanyak sahabat. Kalau kita ini santun, orang pun suka. Coba kalau sikit-sikit kita yang balas dendam, sikit-sikit kita ini marah-marah, sikit-sikit kita tidak pandai untuk berlapang dada. Sahabat kita sedikit. Orang itu tidak suka kalau kita ini mudah naik marah. Jadi alias sensi, sensitif ya. Mudah sensi kita ini. Jangan terlalu bawa perasaan. Kadang-kadang suka bawa perasaan ini pun juga, padahal belum tentu juga demikian. Ya, memadamkan percikan api kemarahan. Ya, kalau kita punya sikap santun ini, sekalian, salah satu manfaatnya apa? Api yang kecil mudah kita padamkan. Tapi kalau kita terlalu terburu-buru, sikit-sikit langsung kita lampiaskan, sikit-sikit langsung kemudian amarah kita memuncak. Maka ini yang tadi mengobarkan. Yang kecil akhirnya jadi kobaran api. Bahkan bisa saling membunuh. Ya na'udzubillah min zalik. Mendatangkan cintanya Allah. Ini sikap santun tadi kan, mendatangkan cintanya Allah. Ini kan Nabi SAW menyebutkan, inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah. Di dalam dirimu ada dua sifat yang Allah cintai. Ini perkataan Nabi kepada seorang sahabat namanya sahabat Asyad. Jawab nama sahabatnya Asyad. Pesan Nabi kepada sahabat Asyad ini, Allah itu mencintai dalam dirimu dua sikap. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilm, bijaksana. Tidak pandai marah, tidak pandai balas dendam. Meskipun engkau mau, engkau mampu. Wal anat, tidak tergesa-gesa. Nah, dan tidak terburu-buru. Tidak tergesa-gesa. Untuk apa? Melampiaskan. Ternyata ini yang dicintai oleh Allah. Maka siapapun yang punya dua sifat ini, insya Allah ya Allah akan cintai. Ibu sekalian, sedikit muhasabah. Jadi kepada kita, setelah kita mengenal sifat ini, ya, setelah kita mengenal sifat halimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berusaha ya, untuk bersikap santun dengan keburukan saudara-saudara kita. Sudahkah kita demikian? Nah, tinggal kita yang tahulah. Kira-kira kalau ada saudara kita yang usil dengan kita, yang jahil dengan kita, yang melakukan keburukan terhadap kita, coba kira-kira kita ini sering artinya sering gimana Pak Ustadz? Sekali kalau ada yang berbuat salah dengan kita, habis kita. Lebih parah lagi kita pada dia. Nah, gitu kan. Atau kita sudah mulai mampu menahan,
Ya Pak Ustadz kadang bisa nahan, kadang enggak. Nah, ini. Atau kita sudah mampu sama sekali. Biasalah, namanya juga manusia. Ambil jadi ambil lalu. Nah, kira-kira ini Bu ya. Kita setelah mengenal sifat halim Allah ini, bagaimana dalam kehidupan kita? Evaluasinya, muhasabah kita lah sendiri. Kira-kira kita sudah sering nggak melupakan keburukan saudara kita? Atau kita ini selalu malah berusaha untuk membalas. Jadi kalau kita sering, berarti kita perlu terus berproses. Mari kita terus belajar ya dengan lingkungan kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, semua dalam kehidupan sosial masyarakat ini ternyata yang harus kita miliki salah satunya adalah sifat hilm. Sifat santun, pandai melupakan kesalahan orang, tidak pandai balas dendam. Berilah alasan kepada saudara-saudara kita kalau dia berbuat buruk kepada kita. Nah, ini belajar. Yang kedua, ibu sekalian. Jadi, apakah kita tidak membalasnya karena kita mampu atau sebenarnya kita lemah? Coba kalau kita ini evaluasi Bu ya. Kadang kan ada orang tidak mau membalas ini karena posisi kita. Maka berarti kita baru sampai pada posisi sabar. Oh, berarti Ibu masih bersabar ini. Sebenarnya sudah baik ini ya. Orang berbuat jahat kepada kita lalu kita tahan. Karena kita posisinya lebih bawah. Tapi kita sebenarnya marah juga itu. Marah juga dalam hati Pak Ustadz ya. Cuma saya ini posisinya lemah aja ini. Oh, kalau ini beda ya. Kalau saya, lain cerita. Ataukah kita ini sudah mampu yang tadi derajatnya lebih nih. Tadi sifat halim ini. Jadi maka ibu-ibu mari derajat sabar kita. Orang yang santun pasti sabar. Tapi orang sabar belum tentu santun. Itu ya. Orang sabar belum tentu santun. Karena posisinya lemah. Tapi kalau santun, pasti sabar. Karena dia punya kekuasaan. Seorang pejabat dengan rakyatnya. Seorang orang tua dengan anaknya. Jadi orang yang punya kekuasaan, lalu dia bisa melampiaskan kemarahannya tapi tidak dilakukan. Maka ini derajatnya lebih daripada mereka. Mari ibu sekalian kita hadirkan sifat halim ini. Sifat halimnya Allah dalam untaian doa-doa kita. Maka insya Allah kalau kita hadirkan saat berdoa, ya Allah, sebenarnya banyak dosaku ya Allah di hadapan. Nikmat yang kau berikan kemarin ya. Makanya kita gabung ya, ibu sekalian. Allah itu Maha Muhsin. Kebaikannya tidak terhitung walaupun dosa kita terus kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menangguhkan kita, menunggu kita. Mudah-mudahan kalau kita hadirkan sifat halimnya Allah, akan semakin bertambah cinta kita, semakin kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan membuat kita malu, begitu ya, melahirkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sudahkah kita yakin? Ini ya, kita bangun keyakinan bahwa ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, sesungguhnya karena hikmahnya Allah. Nah, sehingga kita jangan sampai terburu-buru. Kita jangan sampai melakukan perbuatan yang lebih besar lagi. Jadi jangan terburu-buru untuk bersikap zalim terhadap orang yang berbuat zalim juga dengan kita kan. Maka itu sama-sama zalim kan begitu. Oleh karenanya kita mesti yakin ketika ditangguhkan seorang pemimpin, orang penguasa, maka sesungguhnya di sana ada hikmah yang Allah hendak berikan, sehingga kalau kita yakin ini mudah-mudahan kita lebih bersabar, sehingga kesabaran kita meninggikan derajat kita. Dan sesungguhnya mereka ketika melakukan kezalimannya itu, ibu sekalian, mereka amat sangat dekat ya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa kilasan, mudah-mudahan semakin menjadikan kita memiliki sifat Al-Halim ya. Dan ini yang terpenting ya. Setiap kita mengenal nama Allah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari kebaikan dan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah langsung saja saya berikan kesempatan baik yang hadir di langsung ya maupun juga yang online kalau ada pertanyaan. Insyaallah saya persilahkan.